Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Berdagang adalah salah satu pekerjaan yang mulia. Oleh karena siapa yang berdagang dengan amanah dan tetap menjalankan perintah-perintah Allah, maka dia adalah penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala memuji para pedagang yang demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang perdagangan mereka, transaksi mereka, jual beli mereka tidaklah melalaikan mereka dari mengingat Allah dan menegakkan salat dan bayar zakat. Kenapa mereka tidak lalai? Karena yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Karena mereka sadar mereka akan dikembalikan pada suatu hari yang di mata-mata terbelalak dan hati-hati menjadi takut, yaitu hari kiamat kelak, hari pembalasan, hari hisab. Allah puji mereka. Demikian juga Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya para pedagang, orang-orang mencari harta yang halal karena Allah Subhanahu wa taala sehingga harus bersafar, maka mereka seperti bimanzilati al-mujahidin, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menggandengkan antara orang-orang yang berjihad, bersafar karena jihad dan bersafar karena mencari nafkah. Dalam firman-Nya, alimallahu an sayakunu minkum marid, alim an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Di akhir surat Al-Muzammil, Allah menggandengkan antara orang-orang yang menempuh perjalanan untuk jihad dan orang-orang yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari nafkah yang halal. Maka para pedagang yang sampai bersafar sana kemari menempuh perjalanan untuk mencari harta yang halal, maka mereka seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bersabda, "At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Pedagang yang jujur dan amanah maka bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Akan tapi sebaliknya, jika seorang berdagang ternyata dalam dagangannya melakukan kemaksiatan, melakukan penipuan dan kebohongan, maka dikhawatirkan dia akan masuk neraka jahanam. Dalam satu hadis Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat sedang berdagang, maka Rasulullah SAW berkata, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang sekalian." Maka fastajabu li Rasulillah, maka mereka semua menoleh ke Nabi SAW. Wa rafa'u a'naqahum wa absarahum lahu. Mereka menengok kepada Nabi, memfokuskan pandangan mereka kepada Nabi SAW. Lantas Nabi berkata, "Inna tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallah wa barra wa sadaq." Sungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi fujjar, itu tukang maksiat, yaitu calon penghuni neraka jahanam, dalam kondisi hina. Illa man ittaqa, kecuali yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa barra, yaitu yang membenarkan sumpahnya kalau sumpah benar, wa sadaq, dan jujur. Artinya kalau seorang pedagang ternyata tidak bertakwa kepada Allah, kemudian bersumpah palsu, kemudian juga ternyata tidak jujur, maka calon penghuni neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, wa la yanzuru ilaihim, wa la yuzakkihim, wa lahum adzabun azim." 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak akan memaafkan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Rasulullah SAW disebutkan di antara 3 golongan tersebut, al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib, yaitu seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Itu pedagang.
pedagang yang masuk neraka jahanam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ini salah satu contoh yang Rasulullah sebutkan seperti perdagangan. Tentunya semua pekerjaan hukumnya sama. Maka pekerjaan yang kita lakukan bisa merupakan sebab masuk surga jika dikerjakan dengan baik dan amanah, dan juga berbahaya bisa menyebabkan masuk neraka jika disertai dengan kedustaan dan kemaksiatan. Maka ada sebuah hadis yang menyebutkan 4 perkara yang hendaknya seorang pedagang berusaha berperangai dengan 4 perkara tersebut dan tidak usah khawatir tentang rezekinya sehingga dia bisa menjadi pedagang yang sukses. Dalam hadis riwayat oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un man kun idza kunna fika fama 'alaika ma fataka minad dunya." 4 perkara, 4 perangai, 4 akhlak yang jika engkau berhias dengan 4 akhlak tersebut, maka tidak usah khawatir tentang harta yang luput darimu, tentang dunia yang luput darimu. Apa 4 perkara tersebut? Kata Nabi SAW, hifdzu amanatin, menjaga amanah, wasidqu hadithin, dan jujur dalam berbicara, wa husnu khaliqatin, akhlak yang mulia, yaitu akhlak yang mulia. Kemudian iffatun fi tu'mah, dan menjaga diri dari makan, menjaga diri untuk makan yang halal. Ini 4 perkara yang disebutkan. Kata Nabi, kalau kau memiliki 4 perkara tersebut, maka tidak usah khawatir dunia yang luput darimu. Kenapa? Karena para pedagang sering di hadapannya banyak transaksi-transaksi haram yang menggiurkan, yang menjanjikan untung yang banyak. Akhirnya dia pun menerjang dan melakukannya sehingga dia pun bisa terjerumus dalam neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW tegaskan dan tekankan, tidak perlu khawatir kalau ada keuntungan yang menggiurkan namun haram, yang menyebabkan salah satu dari 4 akhlak ini hilang, maka tidak usah pedulikan. Jangan khawatir, Allah akan tanggung rezekimu. Ma 'alaika ma fataka minad dunya, tidak usah khawatir dunia yang luput darimu. Jangan sampai kau khawatir akhirnya kau tidak jujur. Jangan sampai kau khawatir akhirnya kau tidak amanah. Jangan sampai kau khawatir akhirnya kau berakhlak yang buruk, dan jangan sampai kau khawatir akhirnya engkau makan yang haram. Baik, akhlak yang pertama yaitu hifdzu amanah. Seorang ketika menjalani perdagangan hendaknya dia menjaga amanah. Dia jujur, dia menyampaikan kalau ada barang titipan orang dia kembalikan. Kalau dia sudah janji maka hendaknya dia sesuai dengan janjinya. Dia amanah dan dia tidak boleh berkhianat. Bahkan meskipun orang mengkhianatinya, maka dia tidak boleh balik membalas pengkhianatan tersebut dengan khianat. Kata Nabi SAW, "Adil amanata alladhi tamanaka wa la takhun man khanak." Tunaikanlah amanah yang kau diamanahi dan jangan kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Kalau ada orang khianat kepada engkau, kau tuntut hakmu, tapi jangan kau balas khianat dengan khianat. Betapa banyak perdagangan muncul pengkhianatan, partner khianat kepada partnernya, pembeli berkhianat kepada penjual, atau sebaliknya penjual berkhianat kepada pembeli. Maka meskipun di hadapan seorang pedagang untung yang besar, kalau ternyata dia harus menghilangkan moral amanahnya, maka tinggalkan keuntungan tersebut dan jangan peduli. Kata Nabi, "Fama 'alaika ma fataka minad dunya." Tidak usah khawatir tentang dunia yang luput darimu. Yang kedua, sidqu haditsin, jujur dalam berkata. Maka seorang ketika berdagang dia harus jujur. Jangan dia berbohong, jangan dia mengatakan ini barang baru, ternyata barang lama. Jangan dia mengatakan saya tidak ada untung, ternyata dia ada untung. Jangan dia mengatakan saya hanya jual modal, ternyata tidak benar. Jangan dia mengatakan saya jual rugi, ternyata dia untung. Apalagi kemudian dia bersumpah untuk melariskan dagangannya. Maka ini banyak terjadi di kalangan para pedagang. Sungguhnya ini adalah ciri penghuni neraka jahanam. Dia berdusta supaya apa? Supaya keuntungannya banyak. Makanya Nabi sebutkan tentang 2 orang yang bertransaksi, kata Nabi SAW, "Wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima." Jika mereka berdua pelaku transaksi jujur dan menjelaskan aib-aib barangnya, itu jujur dalam berdagang, maka akan diberkahi transaksi mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama, kalau ternyata mereka berdusta dan menyembunyikan aib-aib barang, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapuskan keberkahan penjual beli mereka. Dihapuskan keberkahan meskipun keuntungan banyak namun tidak berkah. Uang panas.
akan menjerumuskan dia dalam berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan. Kenapa uang tersebut uang panas? Maka seorang jujur agar dia menjadi pedagang yang masuk surga. Kemudian husnul khaliqatin, akhlak yang ketiga, yaitu akhlak yang baik. Karena dalam perdagangan seorang ketika sering bertransaksi dengan para penjual yang lain, dengan para pembeli, sehingga muncul ya akhlak yang buruk, teriak-teriak, teriak sana, ya, menghinakan, merendahkan, kata-kata kasar muncul, maka jangan dia melakukannya. Dia tetap berdagang dengan menjaga akhlak yang mulia. Jangan sampai kepancing dengan orang-orang sekitar yang bermoral buruk ketika masuk dalam dunia dagang. Ya, sampai ada orang bangga kalau dia bisa dagang. Makanya kalau berdagang harus jangan jujur-jujur. Kalau dagang jangan lemas-lemas. Kalau dagang jangan ramah-ramah. Ya, itu pedagangnya hebat menurut sebagian orang. Yang bisa ambil keuntungan dengan banyak, dengan tegas, dengan keras, dengan teriak-teriak, dengan bentak-bentak. Ya, maka jangan demikian. Tetap seorang pedagang berhias dengan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, akhlak yang terakhir hendaknya seorang pedagang berhias dengannya adalah iffatun fi tu'mah, berusaha menjaga dirinya agar tidak makan yang haram. Dia pastikan apa yang dia makanlah yang halal. Dia menjauhi makanan yang haram. Makanan yang syubhat sebaiknya dia tinggalkan, apalagi yang haram. Maka jika telah terkumpul pada diri seorang pedagang 4 perangai ini, hifdzu amanah, menjaga amanah, wa sidqu haditsin, jujur dalam berkata, husnul khaliqatin, akhlak yang mulia, wa aifatun fi tu'mah, menjaga diri agar tidak makan yang haram, maka kata Nabi, ma alaika ma fataka minad dunya, maka tidak usah khawatir dunia yang luput darimu, karena dunia sudah ditanggung oleh Allah untukmu. Yakinlah dengan akhlak yang mulia tersebut, keberkahan akan mendatangimu dan menghiasi kehidupanmu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Ma'asyiral muslimin, kita masih berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang di mana amal soleh paling dicintai oleh Allah lebih daripada 10 hari ini. Itu hari 10 pertama Dzulhijjah. Amal soleh sangat dicintai oleh Allah, pahalanya sangat besar. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah lebih dicintai beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah daripada jihad fisabilillah? Karena sahabat tahu jihad adalah amalan yang sangat agung. Kata Nabi, walal jihad fisabilillah, bahkan lebih dicintai daripada jihad fisabilillah. Ila rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang berjihad dengan model dia keluar bawa jiwanya, bawa dirinya, bawa hartanya, kemudian dia meninggal, dibunuh dan hartanya diambil sehingga tidak ada yang dia bawa pulang. Nyawanya hilang, hartanya hilang. Baru bisa sama dengan pahala orang yang beribadah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Oleh karenanya banyak ulama mengatakan 10 hari Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Allah bersumpah dengan 10 hari Dzulhijjah, Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashar, demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagian memperinci, mengatakan 10 hari siang di 10 hari Dzulhijjah lebih afdal daripada siang di 10 terakhir bulan Ramadan. Tetapi malam 10 malam Ramadan, akhir bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 malam di awal 10 Dzulhijjah. Kenapa? Karena di akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Intinya seorang berusaha beramal saleh dengan apa yang dia bisa, baik perkara wajib maupun perkara sunnah. Silakan dia bersedekah, berbakti kepada orang tua, membagi-bagi makanan, ya. Dia puasa, salat malam, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'kthiru fihinna tasbih wa tahlil wa tahmid. Rasulullah nyuruh untuk berbanyak tahlil, bertakbir, bertasbih, bertahmid. Dan subhanallah 10 hari pertama Dzulhijjah ada perbedaan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Sehingga orang lebih semangat beribadah di bulan Ramadan. Tapi kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, setan tidak dibelenggu. Oleh karena yang beribadah lebih sedikit.
Maka mumpung kita masih hidup, masih bertemu dengan 10 hari bulan Dzulhijjah, masih ada kesempatan. Kita baru masuk hari yang ke-5, masih ada waktu untuk banyak beribadah. Seorang yang ingin khatam Quran, dia bisa khatamkan Quran. Seorang yang ingin bersedekah, dia bisa bersedekah. Malam-malam masih bisa untuk salat malam, masih bisa puasa-puasa, terutama puasa hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah wal baqiyah. Kata Nabi, aku berharap dengan puasa Arafah Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun sesudahnya. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.